Bisa juga sampean potong. Kalau saran saya sih lebih baik kita potong. Kita fokus di pejantannya. Kalau kita potong, ini nanti dia akan menyatu, ya. Jadi nutrisi ini fokus di cupon, bukan di batang utama. Tapi kalau nggak sampean potong, ini tetap kurang besar. Jangan semut merah, usahakan ya. Karena predator yang bagus itu semut hitam. Sudah melekat dengan kuat ya. Ini kemarin yang kita lakukan sambung cupon ataupun sambung tunas air. Karena di lahan ini kemarin tidak ada klon selain dari MCC02 ataupun 45. Jadi kita sambung dengan BB. Dan ini hasilnya kurang lebih di usia 2 bulan ya. Kita waktu itu praktek dengan PPL dari perusahaan Papandayan dengan petani binaan di lahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini teman-teman? Masih kemarau, cuaca panas di tempat Anda? Sama teman-teman. Jadi di bulan 10 ini mulai mendekati pertengahan bulan, belum ada tanda-tanda hujan. Cuman mendang, mendung. Petani di tempat kami sudah menyiapkan lahan untuk tanaman jagung, palawija. Dan sudah sangat berharap akan kehadiran hujan. Karena tanaman kita, khususnya tanaman kakao di tempat kami ini sudah mengalami kekeringan. Banyak sekali di kebun kita ini ya, teman-teman, yang sudah banyak sekali kekurangan air. Apalagi tanaman yang tanpa ada pohon naungan ataupun pelindung. Teman-teman bisa perhatikan, banyak sekali yang daun berguguran, yang pucuknya pada gredek ataupun berguguran. Ini kendala tanaman kita yang memang tidak ada pohon naungan sama sekali. Ketika ada tanaman naungan ataupun pohon pelindung, tanaman kakao ini tetap sehat dan bugar. Teman-teman, jadi proses untuk budidaya tanaman kakao itu bisa dikatakan gampang dan bisa dikatakan mudah. Intinya, tingkat ketelatenan kita sebagai seorang petani yang harus kita jaga. Jangan sampai kita budidaya berhektar-hektar tapi semangatnya hanya di awal. Ketika mulai pertengahan kita sudah malas. Itu akan menjadi problem bagi kita sebagai seorang petani ya. Sudah keluar modal banyak, perawatan banyak, tapi hasil belum kita dapat, sudah tidak semangat lagi. Sedikit berbagi tentang budidaya tanaman kakao. Ini sebenarnya biaya tidak terlalu banyak teman-teman. Kalau untuk perawatan standar ya. Contoh di lahan ini kurang lebih usia hampir mendekati 2 tahun. Hampir tapi belum ya. Ini kurang lebih di usia sekitar 19 bulanan. Pemupukan itu bisa dilakukan 15 hari sekali dengan sistem kocor ataupun 1 bulan sekali. Bisa juga dilakukan 1 tahun itu 3 sampai 5 kali pemupukan dengan sistem tabur. Dalam 1 batang itu nggak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Untuk sistem pemupukannya sudah saya jelaskan di beberapa konten saya. Kemudian untuk perawatan di segi penyemprotan, insek ini dalam 1 bulan itu kita rolling 3. Intinya harus 3 macam. Kalau untuk fungi cukup 1 aja teman-teman ya. Kemudian pupuknya monggo teman-teman mau dipakai sebulan 2 kali pun nggak apa-apa. Setiap penyemprotan dikasih pupuk daun itu lebih bagus. Kenapa sih harus ada pejantan teman-teman ya? Kenapa tidak MCC02 semua? Jadi penjelasan di beberapa video saya sudah banyak
Teman-teman mungkin ada yang memang belum paham. Kalau tahu dari awal channel saya ini berdiri, insya Allah teman-teman sudah paham semua ya. Tujuannya kita memberi pejantan dalam setiap kebun itu untuk membantu penyerbukan. Penyerbukan itu dibantu lewat beberapa jenis klon. Kalau sampai tanam MCC 02 ataupun klon 45 saja, itu yang ada nanti di usia 4-5 buahnya berkurang. Karena tidak ada yang membantu dalam proses penyerbukannya. Maka dari itu dibutuhkan pejantan, yaitu jenisnya bisa BB ataupun S1 ataupun Sulawesi. Di lahan ini yang kemarin kita praktek ya, di tempat Bapak Rusno yang usianya kurang lebih di 19 bulanan. Ini kemarin kita kasih di beberapa titik untuk pejantannya. Karena kemarin saat penanaman awal ini hanya ditanam MCC 02 aja. Ada S1 dan ada jenis BB. Ini sebenarnya sudah mulai dibuahkan, cuman masih sayang teman-teman ya. Dan seharusnya di bulan ini tanaman kakao ini sudah siap kita panen entres. Entres yang akan kita gunakan untuk penyambungan bibit di penangkaran. Tapi karena memang cuacanya memang ekstrim, kemarau panjang, teman-teman bisa lihat di depan teman-teman ini ya, pada berguguran semua gredek nih. Jadi nggak mungkin kita mau panen entres ketika cuaca seperti ini. Kita ngambil entres itu di kebun yang memang tanamannya masih segar teman-teman ya. Ada beberapa kemarin yang sudah kita ambil dengan teman-teman tim pembibitan. Itu kita pilih kakao yang banyak pohon pelindungnya. Jadi tidak stres. Ketika tanaman kakao tidak ada pelindung, kita ambil entresnya, yang ada malah tambah stres teman-teman. Alhasil ya, dia mengering. Sayang teman-teman, ya Allah. Nih. Ini bukan efek VSD teman-teman. Ada beberapa yang memang terserang VSD. Cuman kebanyakan di sini kekurangan air. Efek dari kemarau nih. Jadi saran saya ketika teman-teman ini mau melakukan budidaya tanaman kakao, jangan lupa usahakan untuk penanaman pohon pelindung. Penanaman pohon pelindung itu nggak perlu sampai tanam langsung ya. Intinya sampai tanam dahulu kakaonya. Kemudian pohon pelindung itu bisa menyusul ketika tanaman kakao sudah kita tanam. Mau sampai tanam pisang, jagung untuk naungan sementara, monggo. Kalau untuk yang permanen bisa pete, pinang, kayu alkasia, ataupun yodium ya, atau gamal. Itu yang disarankan. Cuman kalau gamal tidak bisa menghasilkan. Nah, ini contoh yang terserang VSD, teman-teman. VSD ini menyerang karena apa? Tidak ada pohon naungan. Dia langsung terkena sinar matahari. Dan ini memang sudah benar ya, untuk gulmanya jangan dilakukan penyemprotan. Dia mati sendiri ini. Gulma ini untuk melindungi tanah kita. Dan ini ada yang sudah disambung juga. Ini harus kita buang ini. Sudah sehat-sehat ya. Ini ketika nanti kena air hujan, langsung subur nih. Ini nanti bisa sampai pelihara ya. Batang utamanya bisa juga sampai potong. Kalau saran saya sih lebih baik kita potong. Kita fokus di pejantannya. Tapi monggo teman-teman sih, mau dipelihara ya silakan. Mungkin sayang ini tinggal ngebuahin aja, ya nggak apa-apa. Cuman intinya ini nanti kita topang ya, kita kasih bambu, karena dia nggak mungkin kuat, apalagi ketika kena hembusan angin kenceng. Kalau kita potong ini nanti dia akan menyatu
ya. Jadi nutrisi ini fokus di cupon, bukan di batang utama. Tapi kalau nggak sampean potong, ini tetap kurang besar, agak kurus, rentan akan angin. Luas lahan kurang lebih di setengah hektar teman-teman. Kalau lahan di tempat kami ini susah mau nyari lahan lebar ya. Ada mungkin 1/4 hektar ataupun setengah hektar, 3/4. Yang khusus 1 hektar udah agak sulit karena banyaknya penduduk di tempat kami. Karena Lampung Timur ini sudah padat, apalagi di kampung kita. Ini masih segar ini buahnya teman-teman ya. Ini kemarin sempat dibuang juga sama pemiliknya. Di sini banyak semut juga ini. Cuman kendalanya di sini semut merah. Semut merah juga bisa membantu. Cuman kita sebagai pemiliknya akan kerepotan nanti ketika perawatan. Jangan semut merah usahakan ya. Karena predator yang bagus itu semut hitam. Pohon naungannya pete. Ini pun pete udah duluan ya. Pinggir-pinggir tuh. Pete nggak mampu menopang bos kalau nggak banyak. Karena dia terlalu terang juga. Oke teman-teman ya. Ini tadi kita pembahasan tentang SOP budidaya tanaman kakao. Perawatan pemupukan lewat akar, lewat daun. Kemudian sambung cupon. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau list bibit monggo dari sekarang ya. Kita sudah ada beberapa list yang di luar kota ataupun di luar Lampung. Insya Allah di bulan 11 ada yang di Sumedang, kemudian di Tasik ada, daerah arah ke Bandung sana ya, itu ada sekitar 6 orang yang sudah list mau pesen ataupun order bibit. Monggo silahkan, akan kita catat. Kemudian pengiriman kapan kita akan menyiapkan. Yang dari Riau, Jambi, Medan sudah banyak juga teman-teman ya. Dari seluruh Indonesia. Dari yang 100 batang, 200 batang, bahkan ada yang 5.000 batang. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, biaya ki bos. Las gini. Wis toh, domongi nek nandur coklat kuwi memang harus enek pohon naungan, bos. Gen aku sesuk arep nyusul nggo. Bar jagung saya sisipin pisang sama alpukat ataupun pala nanti ya. Kayak gini nih. Aduh.